menghadapi perubahan dalam kehidupan seperti pindah kota baru atau memulai pekerjaan baru untuk perkuliahan? Penyesuaian. Pindah ning kene saka Klaten ning kene ya. Ya butuh penyesuaian sih Mas, kalau pindah tempat itu butuh penyesuaian, tapi kalau di kan ruang lingkup Surakarta sama Klaten kan masih sebelah 12. Itu penyesuaian lebih mudah ketimbang penyesuaian di luar Jawa, di Jakarta. Itu penyesuaian lebih lama, kan juga budaya juga beda, bahasa beda. Jadi lebih gampang menyelesaikan diri. Gampang menyelesaikan diri. Dari itu Mas, dari sekolah ke kampus kan mesti beda tuh Mas. Cara menyelesaikannya gimana? Kalau aku sih cara menyelesaikan kayak Mas, kayak biasa orang bersekolah sih. Contohnya misalkan di sekolah sama kuliah kan hampir sebelah 12 juga. Ada beberapa matkul yang di prodi saya ini kayak di sekolahan. Tapi yang paling sulit itu menyesuaikan Mas, apa itu namanya, matkul. Itu matkul paling sulit Mas. Masalahnya saya kan masuknya ke akidah filsafat. Filsafat kan istilahnya untuk kaum awam kan istilahnya apa kayak murtad apa gitu. Itu lebih susah. Yang kedua itu kemandirian ya Mas. Bagaimana cara Masnya mengelola keuangan? Kan Masnya ngekos nih. Cara mengelola keuangan itu gimana? Kan saya kan dijatah. 1 minggu itu sekitar 100 sampai 150. Dijatah buat beli rokok. Misal buat beli rokok 50 itu untuk 1 minggu, dan 100-nya itu buat beli bensin dan jajan di luar. Makanya biasanya bawa sendiri di rumah, entahan gitu terus dimasak di kos. Terus selain kuliah mempunyai rutinitas harian yang konsisten misal olahraga atau apa gitu? Kalau rutinitas sih naik olahraga sih jarang Mas. Selain olahraga apa? Kalau selain olahraga, selain kuliah juga saya kan ikut organisasi kan AFS kan ada beberapa acara yang untuk istilahnya yang untuk sebagai rutinitas. Terus cara membagi waktu dan tanggung jawabnya? Kalau misal membagi waktu ya ini kalau pas hari masuk kuliah untuk membagi waktunya saya cuma fokus kuliah. Kalau misalnya pas hari libur kan liburku di hari Senin, Jumat setengah hari sama Sabtu. Nah itu waktunya untuk menggunakan buat organisasi. Yang ketiga ada hubungan sosial. Nah, bagaimana cara Masnya mempertahankan hubungan sosial dengan teman-teman Masnya atau keluarga, sedangkan Masnya itu di sini udah di lingkungan yang berbeda, mempunyai kesibukan sendiri? Kalau hubungan sih tetap menjalin sih Mas. Kalau kayak malam itu kan kalau di kos kan di teman kos kan ada beberapa prodi juga. Itu kan sosialnya kan sama saya kan kurang. Nah, salah satu caranya ya aku ajak ngobrol, diskusi. Gitu ya. Berarti dengan kesibukan Masnya sekarang itu hubungan sosialnya tetap terjaga ya, sama teman-teman? Harus terjaga Mas. Karena kan kita kan hidup di lingkungan sosial juga. Nah, di perkuliahan ini ya Mas, pastinya kan banyak tugas ya. Kan pasti kita stres juga. Nah, cara Mas untuk mengurangi rasa stres ini gimana? Kalau saya ya Mas, kalau ada misal tugas menumpuk ini, saya akan selain saya menyicil tugas dulu. Habis itu kalau setelah udah munak sama tugas stres,
saya kayak pergi ke jalan-jalan ke Tawamangu, terus ke main sama teman, sama biasanya kalau malam ngopi. Terus cara merespon tekanan tugas kan mesti ke pressure ya mas, itu gimana mas? Apa di bawah santai aja atau gimana? Nah aku ya tetap bawa santai mas. Bawah santai aja. Iya. Tapi kalau sebelum deadline-nya hari H, mungkin aku cicil mas. Oh cicil. Biar biar kedepannya biar ringan. Masuk sih. Oke. Bentar lagi mas. Terus mas setelah masuk kuliah nih ya mas, apakah masnya melihat perubahan pada diri sendiri dibanding tahun-tahun yang lalu? Untuk masuk perkuliahan pasti berbeda mas. Betul. Pasti beda ke zaman sekolah. Karena kan zaman sekolah kan istilahnya cuman fokus stuck di itu aja. Misal contoh fokus cuman main. Sekarang kan kuliah kan istilahnya udah dewasa. Nah berarti kan kita kan harus pikir ke depannya mau kemana. Oh, iya. Nah, untuk sekarang tujuan jangka pendek dan jangka panjang apa yang ingin mas capai? Untuk jangka pendek, aku istilahnya pengen tujuan apa itu meningkatkan apa itu HMPS, organisasi. Ya, istilahnya HMPS ini nggak ketinggalan jauh sama HMPS. Itu yang terdekat. Terus untuk tujuan jangka panjangnya? Jangka panjangnya mungkin saya masih apa itu jangka panjangnya pengen lanjut ke S2. Terus, nah, seberapa realistis masnya itu memandang tujuan-tujuan tersebut dan bagaimana langkah yang telah diambil untuk mencapainya? Untuk realistis Realistis ya mas? mungkin realistis mas ya. Tapi kan hal-hal apa itu tujuan itu kan perlu proses juga, nggak bisa waktu instan langsung tujuan tercapai, nggak mungkin. Itu perlu beberapa proses, beberapa tahapan. Nah, salah satu contoh tahapan kayak dalam jangka waktu pendek ini kan HMPS. Nah kemungkinan kan aku membuat kayak proker HMPS API tentunya. Ya kayak membuat proker mahasiswa apa yang lain biar menarik juga. Terus adakah pengaruh dari orang atau lingkungan sekitar tentang tujuan anda itu? Pasti itu mengaruh mas, lingkungan. Iya, karena kan lingkungan kan ada yang lingkungan memperlambat tujuan, ada yang mempercepat, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Itu masnya yang sendiri? Iya. Kalau masnya sendiri dari ruang lingkup daerah kampus, kemungkinan insya Allah mendukung. Kalau di daerah rumah itu ya agak setengah sih, ada yang mendukung, ada yang tidak. Kan kalau di ruang lingkup rumah kan ada terus terang ada yang bilang ngapain sih kuliah buang-buang duit, ngapain sih pengangguran, ada yang berpikiran gitu. Aku ya cuma berpikir positif aja, aku cuman mencapai tujuanku kok, lanjut S2 itu mencapai pendek. Untuk kesehatan mental ya mas, bagaimana masnya menggambarkan kondisi kesehatan mental mas saat ini? Untuk kesehatan mental, Apakah ada pengalaman masa lalu yang mempengaruhi emosional masnya atau gimana? kalau kesehatan mental untuk kali ini alhamdulillah masih terjaga mas. Tapi ada yang istilahnya masa lalu itu mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Itu membuat mental tergoyah sedikit. Tapi ya tak bawa santai sih. Masa lalu ya kan aku fokusnya cuma masa sekarang, masa depan. Terus cara masnya mengelola emosi negatif itu bagaimana?
Kalau mengelola emosi negatif itu Seperti cemas atau depresi. mungkin cemas mas. Hmm, Pernah merasakan kecemasan itu. Kecemasan. Contohnya kayak kecemasan dalam apa itu dalam lingkup organisasi, dalam lingkup keluarga, dalam lingkup kedepannya mau kemana, itu pasti cemas mas. Cemasnya akhirnya besok besok bisa tercapai nggak ya tujuan, itu bisa kan nggak ya, itu kecemasan tersendiri sih. Terus cara masnya mengelola itu gimana? Biar tidak menumpuk di pikiran. Nah aku sih biasanya tak bawa santai, terus buat main, buat jalan-jalan, terus yang terakhir itu buat ibadah sih. Ibadah. Iya. Cukup cukup sekian aja Ya, mas. Mas. Makasih ya. Iya mas. Makasih, Mas. Makasih ya Mas. Iya mas, sama-sama. Hah? Belum anjay.